selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Kita Belajar Bahasa Indonesia dengan materi menelaah teks eksplanasi. Berjumpa kembali bersama Ibu Devi Cynthia. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai menelaah teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari mengenai isi teks eksplanasi. Yang kedua itu mengenai struktur teks eksplanasi. Dan yang ketiga mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang isi teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, untuk mengapa dan bagaimana itu memiliki hubungan yang erat terkait dengan isi teks eksplanasi. Nah, untuk mengapa, di sini memaparkan tentang uraian yang bersifat kausalitas, artinya berhubungan dengan sebab akibat. Sementara bagaimana, itu memaparkan uraian yang bersifat kronologis, artinya berdasarkan dengan urutan terjadinya suatu fenomena. Perhatikanlah cuplikan teks berikut ini. Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Pola pengembangan dari cuplikan tersebut menjelaskan proses pembentukan dan pengawetan fosil. Berdasarkan pengembangannya, teks tersebut disusun dengan pola kausalitas. Hubungan antar kalimatnya menyatakan pola hubungan sebab akibat. Dengan demikian, cuplikan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa fosil itu bisa terawetkan. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai struktur dari teks eksplanasi. Seperti yang kalian saksikan, struktur dari teks eksplanasi terdiri dari 4 bagian, yaitu judul, pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Definisi dari struktur teks eksplanasi. Ada judul, pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Pernyataan umum berisi penjelasan awal tentang latar belakang keadaan atau suatu peristiwa yang terjadi. Deret penjelas berisi rangkaian mengenai bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian lanjut ke interpretasi yang merupakan tafsiran dari suatu pemaknaan. Pada materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Ada kata teknis, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan kata benda jenis fenomena. Kata teknis contohnya ekosistem, fotosintesis ekologi, konjungsi kausalitas contohnya sebab karena sehingga, kata benda jenis fenomena contohnya gerhana, banjir, evolusi, dan konjungsi kronologis contohnya kemudian, lalu. Perhatikanlah teks berikut ini yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Teks yang pertama itu menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian teks yang kedua menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Kemudian teks yang ketiga itu menggunakan kata teknis atau istilah teknis
yang sesuai dengan topik yang dibahas. Contohnya industri pariwisata, kerajinan tangan, dan peternakan. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang menelaah teks eksplanasi? Nah, untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi menelaah teks eksplanasi, silakan kalian kerjakan tugas pada link Google Form yang telah dibagikan. Terima kasih telah menyaksikan Kita Belajar Bahasa Indonesia. Jika kalian mempunyai pertanyaan terkait materi ini, kalian bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Nah, sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.